Selamat siang. Berdiri. Madura Panganjari. Om Swastiastu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alfabetnya kita apa? Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Ya, silakan anak-anak duduk ya. Anak-anak gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat ya. Untuk kegiatan hari ini, Ibu minta waktunya untuk melakukan kegiatan layanan bimbingan dan konseling ya. Dalam hal ini yaitu kegiatan layanan bimbingan klasikal, yaitu tentang mengenali potensi diri. Ya, kemarin anak-anak udah Ibu suruh membawa HP, udah semuanya bawa HP? Sudah ya. Nah, sebelumnya Ibu cek dulu semangatnya ya, cek dulu semangatnya. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Ya, kasih tepuk tangan untuk kita semua. Ya, gimana tempat duduknya, nyaman enggak? Nyaman. Menyenangkan sekarang hari ini? Menyenangkan. Ya. Nah, sebelumnya Ibu ingin menyampaikan bahwa hari ini Ibu akan mengaplikasikan apa yang Ibu sudah dapatkan dalam kegiatan pelatihan waktu ini, yaitu penerapan dari ketujuh jurus bimbingan dan konseling. Nanti Ibu akan terapkan satu jurus di kelas ini, yaitu tentang kenali potensi. Anak-anak sudah pernah dengar gaya belajar? Sudah pernah? Ya, untuk hari ini Ibu akan ngasih materi tentang kenali potensi. Nah, dalam hal ini, kegiatan kita hari ini ada aplikasi jurus 1 kenali potensi dengan asesmen gaya belajar menggunakan metode ARKA. Nah, ARKA itu artinya nanti ada aktivitas, ada refleksi, ada konsep, ya konsep itu berupa materi, dan yang terakhir ada aplikasinya. Nanti anak-anak bisa mengaplikasikan teori yang sudah Ibu kasih di kehidupan kalian sehari-hari dalam proses belajar. Nah, adapun tujuan dari kegiatan ini adalah, nah, dalam hal ini untuk Ibu sendiri tujuannya adalah untuk mengetahui gaya belajar anak-anak sehingga dapat memberikan strategi pembelajaran yang tepat. Ya, yang kedua untuk anak-anak nanti dapat mengetahui gaya belajarnya sendiri dan mampu menyusun strategi belajar sesuai dengan gaya belajarnya. Ya, selama ini anak-anak sudah tahu enggak gaya belajarnya? Belum. Nah, sekarang aktivitas yang pertama ya, aktivitas pertama. Silakan anak-anak berdiri. Sekarang berhadapan-hadapan dengan temannya. Teman yang satu bangku. Ya. Ya, aktivitas yang pertama yaitu cari teman berpasangan. Ya, satu orang dipegang buku sama pulpen. Satu orang. Yang di sebelah kiri Ibu pegang buku dan pulpen. Buku dan pulpen. Kiri Ibu, sebelah kiri Ibu. Yang di sebelah kiri pegang buku dan pulpen. Sebelah kiri sudah? Sudah? Sudah siap semua? Nah, sekarang namanya ini adalah namanya aktivitas saling tebak-tebakan. Ya, yang satu nanti menulis. Ya, dilihat dulu temannya. Diobservasi dulu temannya ya. Tapi yang lain jangan bilang ya. Nah, sekarang pertanyaan yang pertama. Siap? Berapa ukuran baju temanmu? Tulis. Yang ini yang nulis. Yang bawa buku yang nulis. Yang di depannya jangan kasih tahu ya. Ya, berapa ukuran baju temannya? Sudah? Sudah? Dan yang kedua, makanan kesukaannya. Ditebak makanan kesukaan temennya. Terus
Terus yang ketiga, warna favoritnya apa? Sudah? Belum ya, yang belum silakan diisi dulu. Iya. Sudah selesai? Belum, masih bingung ya? Nah. Siapa yang sudah? Nah, kalau sudah, sekarang cocokkan dengan temennya. Sesuai enggak jawabannya? Sesuai enggak jawabannya? Ih, sampai ngelihat ukuran bajunya loh. Sesuai? Berarti kalau gitu tandai salah. Kalau benar kasih tanda benar. Ya. Sudah? Nah, sekarang siapa yang benar semua? Siapa yang benar semua? Waduh, hebat sekali. Berarti sudah dipahami sekali temennya ya. Terus yang tidak benar semuanya, siapa? Angkat tangannya, kenapa? Nggak usah malu-malu. Berarti belum paham dengan teman-temannya ya. Nah, sekarang dari kegiatan ini, ya silakan anak-anak bisa duduk. Nah. Dari kegiatan ini sulit enggak memahami teman-temannya? Sulit memahami temannya? Sulit? Gampang enggak? Nah, gampang. Nah, dari kegiatan ini apa yang anak-anak bisa maknai? Mestinya gimana? Kalau yang gampang, nah siapa yang benar semua tadi? Kalau gampang, kenapa kok bisa gampang menjawabnya? Ya, karena sudah dekat, karena sudah tahu ya apa menjadi makanan favoritnya, apa ukuran bajunya, kan itu ya. Nah, nih. Nah, selanjutnya untuk kegiatan selanjutnya kita akan melakukan tes gaya belajar. Ya, melakukan tes gaya belajar. Anak sudah semua kan bawa HP ya? Ya, silakan dibuka HP-nya. Silakan Ibu sudah share di grup. Mau cuma anak-anak, tapi ada beberapa itu anak sudah selesai ya. Ya, dicatat apa gaya belajarnya. Sinyalnya yang kayak gini. Coba sekarang Bima. Tulis tulis namanya. Nah, tulis namanya Bima ya. Sudah? Ya, tulis ini hasilnya. Semuanya? Ya, boleh. Boleh. Bapak udah? Semester 1. Nila udah? Udah tahu hasilnya? Ya. Chris sudah? Hotspot ya. Angga sudah ya. Cinta udah? Bisa coba gaya belajar apa yang anak-anak miliki dari tes yang sudah dilakukan? Ya, ditulis ya. Terus apa strategi belajar yang bisa anak-anak terapkan dalam belajar sesuai dengan gaya belajar yang anak-anak miliki? Ya, silakan ditulis dulu. Ya, apa strateginya? Nah, sekarang siapa yang bisa membantu Ibu untuk merefleksikan kegiatan hari ini? Yang sudah dapat hasilnya tadi, siapa? Coba angkat tangannya. Ya, silakan. Silakan berdiri, perkenalkan diri dulu, siapa namanya? Ya.
Ya, nomor 1 boleh disampaikan dulu. Saya memiliki gaya belajar yaitu kinestetik. Ya. Terus strateginya, kalau strategi belajar kinestetik seperti apa? Nah, udah ya. Pilih tadi kinestetik. Yang lain ada nggak yang kinestetik? Ya, strateginya Gusti Ayu. Strateginya saya mempelajari materi yang diberikan guru, lalu mempraktikannya dan menulis refleksinya. Iya, mempraktekannya dan menulis refleksinya. Selanjutnya, yang gaya belajar yang lain. Tadi kinestetik. Yang lain visual ada enggak? Ya, yang visual. Ardi, coba. Ya, silakan sampaikan. Ya, berdiri. Gaya belajar saya yaitu visual. Strateginya lebih mudah belajar dengan sesuatu yang bergambar dan berwarna. Ya, kasih tepuk tangan untuk Ardi ya. Kasih tepuk, kasih apa? Kasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, wow keren. Wow, wow keren. Wow, wow keren. Wow, ya. Udah, itu yang visual. Sekarang yang auditori ada enggak? Iya, Nila coba. Jadi gaya belajar yang saya miliki adalah auditori. Dengan gaya belajar itu, saya memiliki strategi dengan menonton video. Karena sesuai hasil itu, saya dapat belajar mudah dan memahami informasi dengan mendengar. Iya, bagus sekali ya Nila. Kasih tepuk tangan ya untuk Nila. Ya. Tepuk salut. Jempol, salut. Iya, itu ya refleksi anak-anak tadi. Selanjutnya, nah kita menginjak ke konsep. Ya, anak-anak tadi sudah melakukan tes tentang gaya belajar. Sekarang anak-anak tahu enggak apa itu gaya belajar? Tahu apa itu gaya belajar? Tahu. Siapa yang bisa bantu ibu? Apa itu gaya belajar? Kevin? Ya? Gaya belajar adalah cara unik setiap individu menyerap, memproses, dan mengingat informasi agar dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Iya, bagus sekali ya. Gaya belajar adalah cara unik setiap individu menyerap, memproses, dan mengingat informasi agar dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Ada 3 jenis gaya belajar, yaitu yang pertama visual, yang kedua auditori, yang ketiga kinestetik. Ya, itu gaya belajarnya. Nah, selanjutnya ada gaya belajar visual. Gaya belajar visual itu dicirikan oleh apa? Penglihatan. Di sana ada gambar mata ya. Nah, penglihatan. Cara belajar visual adalah menggunakan gambar, grafik, diagram, peta, dan warna untuk memahami informasi. Cirinya suka melihat dan membayangkan, lebih mudah memahami ketika ada bukti konkret yang ditunjukkan serta dapat mengingat dengan baik apa yang dilihat. Berarti fokusnya di mata. Terus yang kedua auditori. Cara belajar apa? Siapa yang bisa bantu ibu bacakan? Danan, ayo. Cara belajar memproses informasi melalui pendengaran seperti menjelaskan verbal, diskusi, podcast, atau rekaman. Ciri-ciri: suka mendengarkan, senang melakukan diskusi, sering bertanya untuk penjelasan verbal, dan dapat fokus pada diskusi kelompok. Iya. Nah, itu auditori yang berfokus pada pendengaran. Di sana ada gambar telinga ya. Nah, selanjutnya yang ketiga, ya belajar siapa? Kinestetik. Ide bagus, bisa bantu Ibu bacakan? Cara belajar melalui gerakan, aktivitas fisik, dan pengamalan langsung. Ciri-ciri: suka bergerak saat belajar, senang bermain peran, menyentuh benda untuk memahaminya, dan sering menggunakan bahasa tubuh untuk menjelaskannya. Iya, itu kinestetik, senang bergerak, senang aktivitas fisik ya. Ya, itu tadi digambarkan dengan orang yang berlari. Itu ya, itu jenis-jenis gaya belajar. Nah, untuk sekarang mari kita menyimak video tentang gaya belajar ini ya. Silakan anak-anak simak dengan baik ya.
jika setiap orang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Mari kita mempelajarinya satu persatu. Gaya belajar visual. Gaya belajar visual berfokus pada penglihatan. Gaya belajar ini lebih nyaman belajar dengan warna dan bentuk. Ciri-ciri dan karakteristik gaya belajar visual adalah sebagai berikut. Nah, dari penjelasan video ini, ada 3 jenis gaya belajar, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Mana sih gaya belajar yang sesuai dengan karakteristik kamu? Silakan ditulis jawabannya ya, dan berikan alasannya. Terima kasih. Ya, sudah? Ya. Ya, tadi gimana? Sudah tahu hasilnya gimana gaya belajar anak-anak? Sudah. Terus tadi diminta apa? Untuk menyampaikan ya, menyampaikan apa sih gaya belajarmu? Bagaimana sih anak-anak mengaplikasikannya? Gitu ya. Mari kita diskusi hari ini ya. Nah, untuk kegiatan hari ini diskusinya yaitu silakan anak-anak cari kelompok, masing-masing kelompok. Di sini dibagi menjadi 6 kelompok ya, masing-masing kelompok berjumlah 5 orang. Ya, silakan cari temannya, kebalik ya, dibalik ininya. Ya, 5 orang, berarti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Yang lain menyebar. Dah, cari kelompoknya 5 orang ya. Silakan. Kan Ibu sudah kasih lem dan sudah kasih gambar. Silakan ditempelkan sesuai dengan gaya belajar yang anak-anak ketahui. Siapa kelompoknya? Udah? Nama kelompoknya silakan diisi dulu. Ya, kelompok 1. Boleh nama kelompok 1 siapa namanya? Nanti tulis namanya di belakangnya, nanti ini dikumpul ya. Ya. Gimana? Sudah selesai? Sudah selesai? Nah, siapa yang mau mempresentasikan ke depan hasil karyanya? Ya, kelompoknya Angga. Ayo silakan maju ke depan Angga, presentasikan hasilnya. Ya, perkenalkan diri dulu. Om Swastiastu. Kenalkan, sesuai kelompok 5, tujuannya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Tadi, sebelum itu, perkenalkan nama saya Komalia dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Kadek Angga Bagus Pradipa Kesanta dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Kadek Dila Widiantari dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Iman Sudut dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Kadek Cinta. Jadi, materinya akan dibacakan oleh Angga, Nila, Grace, dan Cinta. Bisa diperlihatkan seperti itu ya. Jadi Ya. di sini ada macam-macam gaya belajar. Jadi di sini kami disuruhkan menyocokkan apa gambar ini sesuai dengan gaya belajar Di kegiatan pembelajaran hari ini. Gimana hasilnya itu sudah benar atau belum? Sudah ya.
Itu gambar-gambar dari gaya belajar ya. Dari hal itu bisa enggak anak-anak menyimpulkan? Dari sudah yang anak-anak tampilkan, sudah anak-anak pahami, bisa enggak anak-anak menyimpulkan? Gaya belajar itu apa? Terus jenisnya apa? Yang termasuk gaya belajar auditorial apa? Dan visual apa? Jadi kesimpulannya kami dapat mengambil bahwa setiap orang memiliki gaya belajarnya masing-masing. Ada yang memiliki gaya belajar auditori, visual, dan kinestetik. Nah, di sini kami juga dilatih untuk menggambarkan gaya belajar tersebut. Ya, kasih tepuk tangan ya untuk kelompoknya Nila. Bermain. Itu saja. Ya. Nah, yang di bawahnya itu gimana? Sudah? Visual? Ini benar enggak? Yang ini? Ini apa? Yang ini gaya belajar? Auditori. Yang ini gaya belajar? Kinestetik. Terus? Visual. Kinestetik. Auditori. Visual. Ya, sudah. Dari hasil ini yang ada kesulitan enggak tadi saat menempel? Ada. Sulit. Tangannya belepotan isi lem. Tangannya belepotan silim. Lagi? Ada? Oh, kekeliruan di dalam nempelnya. Kesulitan ya, ada kesulitan. Terus gimana caranya mengantisipasi, mencari solusi dari kesulitan itu? Tadi katanya kesulitan dalam mencari gambarnya. Ya, dengan kerjasama dalam kelompok. Ya, karena apa yang dimunculkan dari diskusi kita ini adalah 8 dimensi profil lulusan. Salah satunya adalah kreatif. Terus kolaborasi. Lagi? Bernalar kritis. Ya, itu ya. Nah, udah. Ada yang ingin sampaikan lagi dari kelompoknya Ardi? Kesimpulannya gimana, Ardi? Jadi kami bisa mengetahui bahwa macam-macam gaya belajar itu ada 3. Iya. Ada visual, auditor, dan kinestetik. Visual pada mata, auditor pada pendengaran, kinestetik dengan berolahraga. Dengan gerak, ya, dengan gerak. Ya, udah? Ya, silakan ditutup. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami tutup dengan pamungkas. Santi. Ya, kasih tepuk tangan lagi sekali lagi untuk kelompoknya Ardi. Ya. Nah, dari 2 orang yang sudah presentasi, anak-anak bisa enggak menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa angkat tangannya? Ya, Ardi, Kori, Darwin, ya. Jadi di sini kita bisa belajar mengenai Ya, berdiri dulu. Ya, berdiri. Jadi kita di sini bisa mengetahui gaya belajar kita. Gaya belajar kita. Terus setelah mengetahui gaya belajarnya, apa yang mestinya Darwin lakukan? Strategi apa yang akan Darwin lakukan? Menerapkan gaya belajar kita ke pelajaran. Ya, menerapkan ya, memilih strategi sesuai dengan gaya belajar yang kita miliki. Ya, kasih tepuk tangan untuk Darwin. Yang lain ada enggak? Yang lain ada? Ayo, siapa? Gus Ayu? Ya, silakan berdiri Gus Ayu. Masih melalui pendengaran seperti penjelasan verbal, seperti apa yang sampaikan Ibu sekarang, terus diskusi, ya, yang auditori, terus podcast atau rekaman. Misalnya ada anak-anak yang suka membaca dengan keras-keras. Ada yang seperti itu biasanya? Dengan baca yang keras-keras bisa menyerap materi yang disampaikan? Ada yang seperti itu ya? Itu termasuk gaya belajar auditori. Selanjutnya kinestetik, cara belajarnya melalui gerakan, aktivitas fisik, dan pengalaman langsung. Misalnya senang praktek dia.
Ya, nah, itu termasuk gaya belajar kinestetik. Ya, gimana pengalaman belajar anak hari ini? Senang nggak? Siapa yang bisa merefleksikan kegiatan hari ini? Perasaannya seperti apa? Gimana perasaan? Ya, Nila? Baik, jadi perasaan saya mengikuti kegiatan pada hari ini yaitu sangat senang karena saya bisa mengetahui gaya belajar saya dan macam-macam gaya belajar. Selain itu, saya jadi bisa untuk menyesuaikan dengan gaya belajar saya sehingga saat saya belajar saya bisa lebih mudah. Iya, kasih tepuk tangan untuk Nila. Kasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Ya, ya ada kata-kata terakhir dari Ibu sebelum kita melakukan evaluasi ya. Potensi terbaik akan tumbuh ketika kita belajar dengan cara yang sesuai dengan diri kita. Belajar bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang menemukan jalannya sendiri. Ya, kasih tepuk tangan untuk kegiatan kita hari ini. Sudah? Kalau sudah, silakan anak-anak kembali ke tempat duduknya masing-masing. Hari ini kita akan melakukan evaluasi terhadap kegiatan layanan kita hari ini. Kita dikasih contreng, nanti Ibu bagikan lembar evaluasi. Masing-masing orang silakan isi sendiri. Nanti biar Ibu bisa mengetahui kegiatan proses layanan kita hari ini, bagaimana sudah berjalan dengan baik atau bagaimana. Kali 100% berapa? Kalau nggak bisa nyari nanti Ibu nyarikan. Dah, ini kan 4. Itu 2, 3. 4 kali 3 berapa? 4 kali 3? 12. Terus 12. Ini 3 kali 3? 9. 12 tambah 9? Anak-anak kesulitan mencari nilainya ya. Nah, kalau SS nilainya berapa? 4. Berarti berapa nyumlahin centang 4? Segitu. Misalnya kalau 3 berarti 3 kali 4 gitu ya. Kalau ini dicentangin 3 berarti 3 kali 4. Kalau di sini dicentangin 2 misalnya ini 2 kali 3. Di sini kan SS nilainya 4, S nilainya 3, TS nilainya 2. Yang ini nilainya SDS nilainya 1 gitu ya. Nanti kalau seandainya anak-anak kesulitan nyari persentasenya enggak apa-apa. Yang jelas jumlahnya aja tahu. Ya, berarti kalau seandainya di sini anak-anak nyentang 3, berarti 3 kali 4 berapa? 12. Kalau ini nyentreng 2? 2 kali 3? 6. 12 tambah 6 berapa? Ya, berarti jumlahnya 18 gitu ya. Sudah? Ada yang sudah selesai? Ya, kalau sudah selesai bisa dikumpulkan. Nggak ngerti. Ini kan 1, 4. Siapa? Hasilnya di bawah aja taruh jumlahnya. Ya, 4 tambah 4 berapa? 8. Terus 8. Ya, di sini. Ya, ini. Nah, ini berapa jumlahnya di sini? Di sini dulu tambah. Di sini. Ini 3 kali 4. 12 sudah sini. 3 kali 3. 3 kali 3? Ya, tulis 9. 8. Nih, 2, 3, 4. 4 kali 3 berapa? 4 kali 3 berapa?
Ya, tulis 21. Ya. Nah, 21 gitu aja. Nah, ya. Di sini di bawahnya 21. Ya. 8 tambah 12 berapa? 20. Sudah semua? Nah, kalau sudah silakan bisa dikumpulkan. Ya, udah. Siapa lagi? Sudah. Nih. 4 kali 2, 3 kali 4. Nah, kanan udah. 1, 2, 3, 4. Berarti 4 kali 4 berapa? Oh ya, 3 kali 2. Sudah, siapa lagi yang? Dah. Pujana udah? Sudah? Terus dah? Siapa yang sudah semua? Ya, dah. Sudah semua mengumpulkan ini anak-anak? Sudah? Oh. Ya, kalau sudah, untuk kegiatan hari ini ya, layanan BK kita hari ini kita akhiri ya. Nah, tadi kita awali dengan doa, kegiatan hari ini kita akhiri dengan doa. Siapa yang mau mimpin doa? Ayo. Ya, Angga, ayo pimpin doanya. Sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Menurut kepercayaan masing-masing berdoa. Doa dapat diakhiri. Nama Santi. Kurang para mesanti. Ya,